Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hayatul Rohmah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi yang meliputi 1. Kondisi efek toksik, yang kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, dan yang terakhir sifat efek toksik. Pengertian toksik. Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Toksikologi juga dapat didefinisikan yaitu ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Definisi ini mengandung makna bahwa di dalam tubuh manusia dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh sehingga mengakibatkan timbulnya efek berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik. Pemahaman atas asas umum toksikologi dapat digunakan untuk mengevaluasi keberbahayaan suatu zat. Hasil evaluasi ini selanjutnya untuk menentukan atau memperkirakan batas keamanan suatu zat bila mengenai atau digunakan pada manusia serta cara menggunakannya supaya tidak menimbulkan efek toksik. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas tersebut yaitu ada kondisi pemajaman dan kondisi makhluk hidup, kemudian mekanisme aksi, wujud dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas antaraksinya dengan sel sasaran. Jumlah zat kimia ataupun metabolitnya di sel sasaran akan mempengaruhi efek toksiknya. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejanan atau kondisi paparan zat kimia dan kondisi makhluk hidup. Mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat antaraksi antar racun dan tempat aksinya, serta resiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian dibagi menjadi 2. Yang pertama mekanisme luka intrasel dan yang kedua mekanisme luka ekstrasel. Yang pertama itu mekanisme luka intrasel adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Tempat aksinya itu meliputi membran sel yaitu lipid, protein, reseptor, kemudian inti sel yaitu DNA, sitosal yaitu enzim, dan mitokondria, produk energi, dan retikulum endoplasmik yaitu sintesis protein. Yang kedua yaitu mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme ini terjadi secara tidak langsung karena racun beraksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut juga mekanisme tak langsung atau sekunder. Keberadaan zat kimia di lingkungan sel dapat mengganggu aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan struktur dan fungsi sel. Yang selanjutnya yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik itu suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Wujud efek toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi.
termasuk dalam wujud efek toksik fungsional antara lain yaitu anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, juga perubahan kontraksi atau relaksasi otot, serta hiper atau hipotermi. Yang selanjutnya, sifat efek toksik yaitu ada dua. Yang pertama, ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan, yaitu yang pertama meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Yang ketiga yaitu ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Kemudian ciri khas wujud efek toksik yang bersifat tak terbalik. Yang pertama ada kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua, pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang selektif. Sekian penjelasan dari saya tentang asas-asas umum toksikologi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.